Pernah nggak kamu bayangin, kamu tinggal di sebuah negara yang separuh daratannya secara teknis itu hampir tenggelam. Tapi entah gimana orang-orang di sana berhasil nyulik tanah dari laut, mengurasnya terus tinggal di atasnya kayak nggak terjadi apa-apa. Dan lebih gokilnya lagi, mereka bukan cuma selamat, tapi jadi salah satu negara paling maju di dunia. Selamat datang di Belanda, negara yang menolak tenggelam. Kalau kamu buka peta Eropa dan lihat Belanda dari atas, kelihatannya sih biasa-biasa aja. Hijau, rapi, penuh kanal. Tapi begitu kamu tahu fakta ini, sekitar 26% wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Dan lebih dari 60% penduduk tinggal di sana. Kamu bakal mikir, loh ini manusia apa Aquaman semua sih? Tapi inilah kenyataannya. Sejak ratusan tahun lalu, orang Belanda hidup berdampingan dengan ancaman air. Hujan kebanyakan, sungai meluap, laut pasang. Pokoknya kalau mereka lengah dikit, bisa hanyut sekampung itu. Wow, wah ngeri ya. Tapi kok gimana caranya kok mereka bisa bertahan ya dan menjadi negara maju? Bahkan ia bisa menjajah banyak negara yang ada di dunia. Nama Netherlands sendiri berarti tanah rendah. Dari dulu wilayah ini adalah rawa-rawa dan delta sungai besar seperti Rin, Maas, dan Scheldt. Orang zaman dulu tinggal di tanah lembek, basah, dan gampang tergenang. Tapi daripada menyerah, mereka malah bilang, "Oke laut, dipikir gue takut." Dan dimulailah perang abadi antara manusia versus air. Kalau di film Marvel ada Civil War. Kalau di Belanda Water War. Wih. Oh, gimana tuh ceritanya tuh? Gimana ceritanya kok mereka bisa bertahan sampai saat ini loh? Padahal dari dulu tuh letak geografisnya sangat tidak menguntungkan. Sejak abad ke-12, penduduk Belanda mulai membangun tanggul-tanggul besar dari tanah, pasir, dan rumput untuk menahan air laut. Bayangin, pakai tangan dan dicangkul doang. Kadang berhasil, kadang jebol. Ya iyalah, masalahnya kan ini kan tekanan dari air laut kan keras, kencang, besar. Terus gimana mereka bisa bertahan? Tapi mereka nggak pernah berhenti. Tahun 1421 terjadi tragedi besar, yaitu Saint Elizabeth Flood yang menenggelamkan puluhan desa dan menewaskan ribuan orang. Satu persatu kampung hilang di telan air, sampai-sampai wilayah itu berubah jadi danau besar. Tapi dari tragedi itu muncul ide jenius. Kalau mau selamat, mereka harus punya sistem. Akhirnya lahirlah waterboards atau dalam bahasa Belanda Waterschappen, lembaga pengelola air tertua di dunia. Dan lucunya lembaga ini udah demokrasi bahkan sebelum Belanda punya kerajaan. Wih, gokil. Terus sistem kerjanya itu gimana? Sedangkan saat itu kan belum ada kerajaan dan belum ada pemerintahan gitu yang mengatur semuanya. Gimana tuh? Jadi sebelum mereka punya raja, mereka udah punya dewan air buat ngatur siapa yang harus ngurusin got. Kebayang gak sih? Di negara lain rapat bahas pajak, di Belanda rapatnya bahas tinggi permukaan air. Ya lebih ke insting bertahan hidup. Terus gimana tuh kelanjutannya? Masuk abad ke-17, orang Belanda naik level. Mereka sadar kalau bisa nahan air, kenapa nggak sekalian nguras lautnya sekalian? Wih, gokil. Emangnya laut bisa dikuras? Gimana caranya? Dan disinilah lahir salah satu ikon paling terkenal dari Belanda, yaitu kincir angin. Wait. Kan fungsinya kincir angin bukan buat sih pembangkit listrik. Gimana tuh?
Kincir ini bukan cuma buat foto atau penggilingan gandum, dan juga bukan hanya untuk pembangkit listrik. Asalnya itu adalah mesin penyedot air laut. Oh, ternyata fungsi paling utama dari kincir yang ada di Belanda itu adalah penguras air laut. Terus gimana sistem kerjanya? Bayangin, kayak kamu menguras kolam renang, tapi kolamnya ukurannya satu kota. Airnya disedot, dikeringkan, terus tanahnya dipakai buat pertanian. Proyek pertama dan paling terkenal dalam Beemsterpolder selesai tahun 1609. Itu adalah danau besar yang disulap jadi daratan subur. Wih, gokil. Berarti danau airnya dikuras semua, dijadiin daratan, dijadiin perkampungan. Gokil banget memang Belanda. Dan sampai sekarang Beemster masih jadi contoh sukses bagaimana manusia ngalahin laut pakai otak dan kerja keras. Dari situ lahirlah sistem yang disebut polder, yaitu wilayah dataran rendah yang dikelilingi tanggul dan dikeringkan agar bisa dihuni. Wih, gokil. Berarti di sana daratan-daratan rendah itu yang ada airnya dikuras semua. Pakai sistem kerjanya kincir angin itu. Setelah kering, daratan itu dijadikan tempat hunian atau dijadikan perkampungan. Gokil. Terus semakin menarik nih. Gimana dong kelanjutannya Belanda nih? Kalau tanggulnya jebol, polder itu bisa langsung jadi danau lagi. Jadi mereka harus jaga tanggul 24 jam nonstop. Setiap polder punya pompa dan kanal, kayak sistem sirkulasi darah buat negara. Makanya orang Belanda sering bilang, Tuhan menciptakan dunia, tapi Belanda dibuat oleh orang Belanda sendiri. Agak sombong sih, tapi ya bener juga. Wih, gokil Belanda. Keren. Gimana yuk? Semakin semangat nih, semakin tertarik nih. Gimana tuh kelanjutannya ceritanya Belanda nih? Nah, berkat kemampuan luar biasa ini, Belanda berkembang pesat di abad ke-17 yang dikenal sebagai Dutch Golden Age. Mereka jadi bangsa pelaut, pedagang, dan penjelajah dunia. Ironinya, di luar negeri mereka berlayar menaklukkan lautan, tapi di rumah sendiri mereka masih berjuang biar enggak tenggelam. Sampai sekarang pun hubungan Belanda dengan laut itu kayak hubungan cinta benci. Mereka cinta laut karena laut yang bikin kaya, tapi mereka juga benci karena laut bisa ngancurin rumah mereka dalam semalam atau kapanpun juga. Mau bilang benci tapi sayang kalau ini mah. Namun cerita ini belum berakhir. Setelah ratusan tahun perang melawan air, teknologi kincir angin akhirnya nggak cukup lagi. Zaman berubah, badai semakin kuat, laut makin ganas. Berarti kincir angin udah nggak kuat ya? Terus teknologi apa lagi yang dibuat Belanda untuk melawan air nih? Untuk hilang dari bayang-bayang ketakutan tenggelam. Dan di abad modern nanti, Belanda harus menghadapi musuh terbesarnya, yaitu bencana banjir yang hampir menenggelamkan seluruh negeri. Tapi bagaimana mereka bisa selamat dari itu semua? Gimana caranya sebuah negara kecil bisa menciptakan sistem pertahanan laut paling canggih di dunia? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bangsa yang hidup di bawah permukaan laut? Jadi jangan kemana-mana, karena kisah Belanda bukan cuma soal air di tengah, tapi tentang manusia yang gak pernah mau menyerah, bahkan pada alam semesta sendiri. Kalau kamu pikir Belanda udah menang lawan laut di abad ke-17, ternyata kamu salah besar. Laut bilang belum bro. Dan bener aja, pada tahun 1952, Belanda mengalami salah satu tragedi paling kelam dalam sejarahnya, North Sea Flood atau banjir laut utara. Badai besar menerjang, air laut naik sampai setinggi 4 meter. Tanggul-tanggul jebol dan air menyapu seluruh wilayah selatan Belanda. Dalam semalam lebih dari 1.800 orang meninggal, puluhan ribu rumah rusak, dan ratusan ribu hektar lahan pertanian lenyap di telan laut. Wih, ngeri ya. Ya memang benci tapi rindu, benci tapi sayang.
laut bisa mendatangkan kekayaan, di satu sisi juga laut bisa mengambil segalanya. Terus apa yang dilakukan oleh Belanda? Bagi Belanda ini bukan sekedar bencana, ini tamparan keras dari alam. Pengingat bahwa mereka masih hidup di bawah ancaman air setiap detik. Dan dari tragedi itu lahirlah tekad baru. Mereka nggak mau kejadian itu terulang lagi. Never again lah. Terus apa yang dilakukan oleh Belanda untuk mencegah tragedi ini terulang kembali? Nah, ini dia. Pemerintah Belanda langsung meluncurkan proyek raksasa bernama Delta Works atau dalam bahasa Belanda Delta Worken. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau ada yang tahu bahasa Belanda, koreksi ya. Bayangin, ini kayak tembok raksasa melawan laut versi Eropa. Tapi bukan tembok beton biasa, melainkan sistem canggih dari bendungan, tanggul, pintu air, dan kanal yang membentang sepanjang 700 km. Tujuannya melindungi seluruh daratan Belanda dari banjir laut. Wait. Gimana tuh? Berarti dibuat sepanjang 700 km kayak danau gitu? Atau gimana? Begini nih, Delta Works dimulai tahun 1954 dan baru benar-benar selesai puluhan tahun kemudian. Totalnya ada 13 proyek utama dan yang paling terkenal adalah Oosterschelde Storm Surge Barrier. Dibangun dari baja dan beton. Raksasa yang bisa buka tutup mengikuti kondisi pasang surut laut. Kalau cuaca normal, air laut bisa lewat supaya ekosistem tetap hidup. Tapi begitu badai datang, semua pintu ditutup otomatis. Kayak Belanda pasang mode defense system. Gokil ya. Berarti ketika mau datang mau naik air laut tuh langsung otomatis ketutup. Jadi sistem ini melindungi wilayah-wilayah Belanda gitu. Begitu nggak sih konsepnya? Keren sih kalau begitu. Terus kelanjutannya apa lagi tuh yang dilakukan Belanda? Apakah cuma sampai sistem ini doang? Tapi Belanda nggak berhenti di situ. Mereka sadar laut itu licik, pelan tapi pasti naik sedikit demi sedikit karena perubahan iklim. Kalau negara lain sibuk debat soal global warming, Belanda udah gerak duluan. Mereka ubah strategi dari melawan air jadi hidup berdampingan dengan air. Keren sih kalau ini. Memang kalau alamnya nggak bisa dilawan. Yang ada kita harus berdampingan dengan alam. Apa yang dilakukan oleh Belanda? Sekarang mereka nggak cuma bikin tanggul, tapi juga membentuk ulang seluruh landscape negaranya supaya air punya tempat untuk mengalir tanpa merusak. Gokil memang kalau negara maju ya. Gimana? Program ini disebut Room for the River, memberi ruang bagi sungai agar tidak meluap. Mereka geser permukaan, bikin danau buatan, bahkan mereka merancang taman kota yang bisa berubah jadi kolam penampungan saat banjir. Berarti fungsi ya. Di saat nggak banjir bisa jadi taman, di saat banjir bisa buat penampungan air. Gokil. Jadi buat mereka air bukan musuh, tapi bagian dari hidup yang harus dikelola dengan cerdas. Dan semua ini bukan teori doang. Di Rotterdam, kota pelabuhan terbesar di Eropa, kamu bisa lihat bukti nyatanya. Kota ini sebagian besar berada di bawah laut, tapi jadi salah satu kota paling modern dan tahan banjir di dunia. Gokil sih, ya memang bisa dilihat sih. Semua peninggalan-peninggalan bangunan Belanda yang ada di Indonesia memang semaju itu sih, entahkah dari arsitekturnya dan segala macamnya. Gokil. Ada taman terapung, parkiran bawah tanah yang bisa berubah jadi kolam air, dan rumah-rumah apung yang bisa naik turun mengikuti permukaan air. Rotterdam bukan cuma bertahan, dia beradaptasi. Belanda berhasil membalik konsep. Kalau nggak bisa ngalahin laut, ya hidup bareng aja. Keberhasilan ini bikin Belanda jadi guru dunia dalam urusan pengelolaan air.
Mereka bantu negara-negara lain dari Bangladesh sampai Amerika, bahkan termasuk Indonesia. Banyak ahli Belanda yang jadi konsultan untuk proyek Tanggul Jakarta. Lucunya kadang orang Indonesia heran, kok orang Belanda lebih ngerti banjir kita daripada kita sendiri. Tapi ya mereka memang sudah latihan ribuan tahun. Ya wajar sih. Dan kalau kamu pikir cuma soal teknologi, salah besar. Semuanya berakar dari budaya. Orang Belanda sejak kecil sudah diajarin tentang air, tanggung jawab, dan kerjasama. Karena mereka tahu kalau satu orang salah, satu desa bisa tenggelam. Makanya ada pepatah Belanda, "It takes a village to fight the water." Nggak heran kalau masyarakatnya disiplin dan kompak. Hidup mereka tergantung pada itu. Sekarang saat dunia makin panas dan laut makin naik, Belanda jadi contoh unik. Negara kecil yang menolak kalah dari alam. Bahkan mereka mulai bikin konsep baru, The Floating Future, masa depan kota terapung. Kamu bisa bayangin kota-kota masa depan dengan gedung, taman, dan sekolah yang ngapung di atas air. Bukan sekedar ide gila, tapi solusi nyata untuk dunia yang makin sering kebanjiran. Gokil, maju sekali konsep pemikirannya. Jadi kalau kamu tanya gimana Belanda bisa sukses jadi negara industri besar dengan lahan terbatas, jawabannya simpel. Mereka mulai dari bawah. Mereka curi tanah dari laut, lawan badai, terus berinovasi tanpa henti. Dari situ muncul mental baja dan sistem yang efisien yang bikin ekonomi mereka kuat. Teknologi air, logistik, pelabuhan, pertanian, semua tumbuh dari satu hal, kemampuan bertahan hidup. Ya, kalau anak-anak sekarang ngomong sih insting bertahan hidup. Dan begitulah cara Belanda mengubah kelemahan jadi kekuatan. Negara kecil yang dulunya cuma dataran berlumpur sekarang jadi simbol teknologi, ketahanan, dan kreativitas. Mereka bukan sekedar mengelola air, mereka menaklukkannya, menjadikannya bagian dari identitas nasional. Akhirnya, setiap kali kamu lihat foto kincir angin Belanda yang indah di Instagram, ingatlah satu hal. Di balik pemandangan itu, ada ribuan tahun perjuangan manusia melawan laut. Dan kalau Belanda bisa menciptakan daratan dari ombak, siapa bilang manusia nggak bisa menaklukkan tantangan sebesar apapun? Belanda bukan cuma negeri bunga tulip, tapi negeri yang berhasil menciptakan daratannya. Dari air untuk manusia oleh tekad yang nggak pernah surut. Salam literasi, salam pena kita.